Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Muhammad Aftoni. Silakan Aftoni dipimpin. Sebelum mulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan bacaan Bismillah. Saya katakan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan Bismillahirrahmanirrahim diberikan keberkahan ilmu pada kegiatan hari ini. Oke anak-anak, sebelumnya akan Ibu absen terlebih dahulu sebagai bentuk kedisiplinan kalian ya, karena kehadiran itu sangat penting sekali, menunjukkan bahwa kalau seseorang murid itu rajin dalam berangkat sekolah berarti menunjukkan kedisiplinan yang sangat tinggi. Oke, saya absen dulu. Dari Ainul Izzah ada? Oke. Alina Kusnaya? Oke. Anissa Fitriani? Ijen. Ya. Ijennya kenapa nih? Ya? Sakit? Oh ya, sakit ya. Ada berapa hari Anissa sakitnya nih? 3 hari. Oh, 3 hari. Ya, ini kalau misalnya ada teman yang sampai 3 hari berturut-turut tidak berangkat, wajib kita tengok ya. Tapi namun karena kondisi kita seperti ini, ya kita mendoakan minimal biar teman kita itu cepat diberikan kesembuhan dan kesehatan. Dewi Risyanti? Izin. Ini juga kenapa nih? Sakit juga? Ya Allah. Dina Wahidah? Oke, sehat ya Dina? Salman? Oh, belum masuk. Oh, kenapa nih kira-kira nih Salman? Oh, nggak tahu ya. Lain kali ditanya ya temennya ya. Nur Halimah? Dwi Apriliani? Izzatun Nisa? Ada? Subhanallah, masuk ya. Muhammad Anam? Tadi ada beberapa teman kalian yang sakit ya. Mari kita minimal mendoakan biar mereka diberikan kesembuhan dan kesehatan oleh Allah. Mari kita baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Anak-anak akan Ibu periksa kondisi kelas ini ya. Siapa yang di bawahnya masih ada sampah, tolong dibuang keluar ke tempat sampah. Oke anak-anak, untuk hari ini kita nanti akan mengkaji tentang jenis dan karakteristik bencana alam yang ada di Indonesia. Ya. Oh iya, salam. Salman, kenapa ini Salman? Terlambat ini Kak. Seragamnya beda sendiri ya ini ya. Kenapa kok kamu pakai seragamnya berbeda ini? Oh banjiran ya Allah, banjiran anak-anak. Kasihan ya Salman ya. Iya ini kita harus bersimpati, harus berempati kepada teman ya. Harus kita bantu ya secara moral, secara material. Namun bagaimanapun juga anak-anak tetap akan kita terapkan kedisiplinan. Nanti Salman akan tetap kita berikan sanksi ya. Setuju ya? Oke, sanksinya tidak berat. Nanti akan kita kaitkan dengan materi kita kali ini yaitu tentang bencana alam ya. Nanti Salman menyanyikan lagu Ibu Pertiwi. Ya. Tadi adalah sebuah lagu nasional Indonesia anak-anak yang menunjukkan betapa negeri kita saat ini sedang dilanda kesedihan, banyak bencana yang anak-anak. Pada KPN kali ini ada tujuan pembelajaran yang perlu kalian pahami atau beberapa indikator. Ada 5 hal ya. Ya, KIKD-nya untuk KI tadi kalian sudah melaksanakan doa bersama ya. Yang kedua, KI 2 tentang nilai sosial kalian sudah berempati, tadi menyanyikan lagu Ibu Pertiwi ya, itu sebagai rasa bentuk simpati kita terhadap kondisi alam negara Indonesia.
Kemudian yang ketiga, kalian harus bisa mempunyai kemampuan intelektual yang tinggi. Artinya pada saat ini kalian harus menguasai materi yang akan disampaikan, ya, yang kita diskusikan nanti. Ya. Yang keempat, keterampilan. Kalian harus bisa mempunyai life skill, keterampilan hidup, keterampilan dalam menerapkan ilmu yang telah kalian terima. Silakan Anang ke depan dulu. Yang lain juga berdiri ya. Kita breaking sebentar, 1 menit. Setelah kalian ice breaking, coba kalian persiapkan menyaksikan video pembelajaran tentang jenis dan karakteristik bencana alam yang ada di negara Indonesia. Kajian kali ini akan membahas tentang jenis dan karakteristik bencana alam. Jenis bencana alam menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa dan alam yang antara lain berupa gagal teknologi. Oke, demikian tadi video pembelajaran yang sedang kalian saksikan ya. Sekarang kita bentuk kelompoknya. Ya, kalian perhatikan indikator pencapaian kompetensinya ya. Kalian jawab soalnya jangan jauh dari indikator. Oke, waktunya sudah habis. Mari kita bahas bersama mulai dari soal nomor 1. Silakan yang sudah siap untuk menjawab. Definisi bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat kelompok banjir ya. Bencana alam adalah merupakan salah satu dari jenis bencana ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 ya. Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan perikehidupan bermasyarakat yang dapat mengakibatkan yang disebabkan oleh faktor alam maupun non-alam serta faktor manusia sehingga dapat memberikan dampak korban jiwa ya, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan psikologis penduduk. Itu definisi bencana secara umum. Kelompok mana yang sudah siap menjawab soal nomor 2? Contoh bencana alam yang sering terjadi di Indonesia adalah gunung meletus, karena Indonesia berada di jalur gempa teraktif di dunia dan karena Indonesia dikelilingi cincin api Pasifik. Kondisi geografis ini menjadikan Indonesia sebagai wilayah yang rawan letusan gunung berapi dan sudah tercatat sebanyak 127 gunung berapi aktif terjalin melingkari Nusantara. Oke, bagus ya. Betul apa enggak? Ya, sering terjadi gunung meletus ya. Oke, selain gempa bumi yang terjadi, apa anak yang sering muncul di Indonesia? Yang merata ya. Ini anak-anak banjir ya. Seperti tadi yang dialami oleh Salman Syafiqi, banjir itu hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia ya. Selain ada gempa bumi, ada banjir, apalagi yang sering terjadi di Indonesia? Tanah longsor. Kalau dalam geografi itu ada istilah spesifik, namanya longsoran lahan. Mungkin ada yang bisa menyebutkan karakteristik dari tanah longsor ya. Ini khusus kelompok tanah longsor ini pas ya, harus tahu itu ya. Oke anak, kita beri aplasan tangan dulu, tepuk tangan dulu kepada anak yang akan menjawab pertanyaan karakteristik dari tanah longsor. Apa saja itu ya? Karakteristik tanah longsor adalah tidak adanya pencengkraman terhadap tanah tersebut karena tidak ada pepohonan yang bisa menahan tanah tersebut. Kelompok lain bisa melengkapi coba. Oke. Ayo, karakteristik dari tanah longsor itu apa, Nana?
muncul mata air baru secara tiba-tiba. Muncul air mata baru. Ah, iya. Mata air baru. Oke. Bagus, itu merupakan karakteristik salah satu dari tanah longsor. Setiap bencana yang terjadi itu mempunyai karakteristik tempat yang berbeda ya. Ya. Parameter bencana itu kita itu lebih ke nyawa manusia. Ya, paham ya? Meskipun banjir bandang, meskipun ya katakan ada tanah longsor, kebakaran, kalau memang tidak ada korban jiwa ya itu belum bisa disebut sebagai bencana. Ya, karena ini yang kita selamatkan adalah manusianya. Ya. Oke. Soal nomor 3, menggolongkan jenis bencana alam yang ada di negara Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, penggolongan bencana alam di Indonesia dibagi menjadi 3 golongan, yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Oke, coba kalian perhatikan lagi pertanyaannya ya. Kalau tadi yang dijawab oleh kelompok tsunami, itu jenis bencana. Ya, paham ya? Kalian harus bisa membedakan antara bencana dan bencana alam. Ya. Kalau bencana itu secara umum anak-anak. Bisa bencana alam itu sendiri, bisa bencana non-alam, dan bencana sosial. Oke, anak paham ya anak-anak ya? Tahu ya? Bisa membedakan apa itu bencana, apa itu bencana alam, apa itu jenis-jenis bencana alam, ya. Oh ya, tadi ada yang terakhir pertanyaan tentang tsunami, anak. Apa yang kita lakukan apabila terjadi tsunami? Sebetulnya yang aman pada saat terjadi muncul tsunami, anak-anak, kita justru pas berada di tengah laut itu aman, tidak merasakan gelombang sama sekali. Ya. Oke, untuk yang soal nomor 5, tadi Anda disuruh untuk membuat laporan berupa karakteristik bencana alam yang ada di sekitar tempat tinggal kalian, ya, terutama di Kabupaten Jepara. Ya. Siapa yang mau berusaha untuk menjawab pertanyaan nomor 5? Ya. Bencana yang sering terjadi di daerah Jepara yaitu banjir. Banjir adalah bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Oke, sudah 5 pertanyaan terjawab. Mungkin bisa disimpulkan di antara kalian, ya, disimpulkan dari kelima bentuk pertanyaan tersebut, 5 indikator tersebut. Silakan, kelompok mana? Oke, saya akan menyimpulkan semuanya materi awal sampai akhir. Definisi bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh alam, antara lain gempa bumi, tanah longsor, dan tsunami. Kedua, contoh bencana alam yang sering terjadi di Indonesia adalah gempa bumi, gunung meletus, dan tanah longsor. 3, pengelolaan bencana alam di Indonesia adalah menjaga lingkungan sekitar, rajin membersihkan selokan air agar tidak terkena banjir, membangun pemecah gelombang agar tidak terjadinya tsunami. 4, salah satu karakteristik bencana alam Indonesia misalnya adalah gempa bumi. 1, berlangsungnya dan waktunya itu sangat singkat kalau gempa bumi. Lokasinya tertentu dan tidak tertentu juga. Kelima, bencana alam yang terjadi di Kabupaten Jepara adalah terutamanya ya itu adalah banjir. Kenapa saya milih banjir? Karena di Kabupaten Jepara itu sangat rawan terhadap banjir karena warganya itu tidak menaati peraturan, contohnya yang melanggar membuang sampah sembarangan di sungai, terus tidak membersihkan selokan, tidak menjaga lingkungan sekitar agar tetap bersih. Cukup sekian dari saya itu peringkasan materi. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini berjalan dengan baik. Ya anak-anak, ini sudah berakhir, mungkin akan ada jam pelajaran lain yang menunggu ya. Pelajaran apa habis ini anak-anak? Agama? Ya, ini suragamnya sudah menanti di luar. Kalian siap-siap untuk menyiapkan buku agamanya ya. Baiklah anak-anak, pada akhir pembelajaran kali ini kita akhiri dengan bacaan doa yang dipimpin Salman Safiki. Silakan. Marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini. Doa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai.
Berdoa selesai. Saya akhiri KPM kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, semangat.